menjelang tahun baru Cina gitu. Nah, ini foto daily life. Ambulan kejebak. Kejebak dalam macet karena ada orang demo gitu. Jadi kadang-kadang kita pergi ke demo bukan untuk motret demo, tapi memotret apa yang diakibatkan oleh demo itu. Demo itu, efek dari demo itu. Iya. Nah, ini foto daily life, foto kehidupan sehari-hari. Bantar Gebang. Ini foto daily life juga. Ini pekerja yang berangkat ke Jakarta dari Kepulauan Seribu. Setiap pagi mereka berangkat bekerja ke Jakarta seperti ini. Gitu. Ya, foto-foto daily life, foto-foto yang terjadi tiap hari kayak gini. Anak kecil minum ketika mereka latihan menari, terus capek, minum, udah jadi foto daily life. Oke. Nah, ini pertanyaan personal nih buat Mas Bea. Mas Bea, waktu awal motret dulu, mengasah tes cropping itu gimana caranya? Mengapa? Mungkin tes cropping, mungkin komposisi ya. Jadi ada yang di cropping segala macam supaya lebih enak setelah di cropping itu. Nah, gimana mengasahnya? Mengasahnya itu adalah keunggulan kamera itu apa sih dibanding HP, karena dia punya viewfinder gitu. Viewfinder itu yang membatasi frame kita melihat gitu. Jadi mengasah cropping itu dari melihat viewfinder. Ketika melihat viewfinder, kita melihat visual itu, lalu kita membayangkan foto ini akan lebih bagus kalau bagaimana ya gitu. Contohnya kayak gini. Nih, foto ini tidak seketat ini, tapi ketika motret lalu aku tahu, nanti ini harus tak cropping segini gitu. Jadi keputusan cropping itu ada ketika kita melihat viewfinder. Makanya tapi kan makanya dari dulu aku nggak pernah suka pakai lensa zoom atau lensa lebar, karena lensa lebar itu susah untuk membayangkan aku akan cropping seberapa gitu. Paling lebar biasanya aku pakai lensa 24 mili kalau ukuran full frame ya. 24 mili itu udah paling lebar. 24 untuk seorang jurnalis itu udah paling lebar. Tapi kalau buat landscaper, kalau disuruh Ari Amfibi yang kurang katanya. Oh iya. Nah, bagaimana belajar cropping? Kalau mau belajar cropping sih aku saranin harus belajar pakai lensa fix. Oke. Pilih 35, 50 atau 70 mili. Gitu untuk ukuran full frame ya. Full frame ya, gitu. Pilih aja salah satu itu dan stay di situ. Jadi kalau lensa 50 ya udah stay di 50 aja. Nanti kita akan belajar ketika melihat viewfinder, kita akan belajar memilah-milah bidang mana yang akan diambil dan bidang mana yang akan dibuang. Nah, ketika kita udah belajar melihat viewfinder, ketika melihat, terus kita akan melihat, aduh, aku ini kurang dekat. Oh, berarti butuh tele karena lebih panjang. Gitu. Pakai tele. Atau, oh enggak, aku nanti bisa cropping segini. Ya udah, gitu. Nah, belajar cropping itu dari situ. Melihat dari viewfinder dulu, membayangkan mana yang bisa diambil, mana yang harus dibuang. Tapi kalau kita biasa pakai lensa lebar, sangat lebar, maka kita akan susah untuk belajar cropping. Gitu. Jadi kalau aku garis bawahin, untuk mengasah tesnya itu, cobalah pakai lensa-lensa fix yang tidak terlalu lebar. Dimulai dari lensa 35, 50, atau 70. Ya. Kurang lebih gitu. Ada yang canggih datang. Christian bukan ya? Nih pertanyaan dari Mas Fri. Oh ya, ini
tinggal 5 menit ya Mas Bea. Cropping seberapa ekstrim yang diterima kantor berita Bang? Minimal ukuran foto jadi berapa megapiksel? Seberapa ekstrim cropping yang diterima? Oh, seberapa ekstrim ya? Biasanya seperempat, maksimal itu seperempat frame. Maksimal ya, seperempat Ya. frame ya. Nah, dan yang dihitung bukan megapikselnya ya, karena megapiksel itu akan berbeda pada tiap foto. Yang dihitung itu panjang sisi lebar dan sisi paling pendek, gitu. Ada minimumnya sisi paling pendeknya gitu ya. Iya. Bukan megapiksel. Oh, ada Christian loh. Hari Chris. Makanya aku bilang Christian. tadi. Yang canggih loh, yang canggih. Itu ya Mas Pri ya. Oke, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan. Tapi mungkin nanti kalau pertanyaannya agak itu kita di sesi kedua. Karena kan nggak enak. Kebiasaan kita tuh pas sesi itu terputusnya nggak enak. Jadi udah dipersiapkan dari sekarang. Ya, kalau ada pertanyaan nanti monggo. Atau saya juga bisa rekam dulu pertanyaannya tentang daily life ini. Tadi aku berpikir tuh, ini pikiran orang bodoh kayak aku ya, daily life itu pasti harus ada orangnya. Ternyata burung elang itu juga daily life ya gitu ya. Iya. Iya. Tapi harus ada ceritanya, gitu. Harus ada ceritanya tetap ya. Harus ada ceritanya tetap. Oke. Kalau Ini- kucing lalu nggak bisa jadi daily life karena kucing kan tidak menjelang punah. Kalau tadi burung Elang tadi emang menjelang punah, jadi captionnya itu harus bilang bahwa ya pada kenyataannya ini mau punah gitu, kayak gitu. Dan fotonya menjadi kuat. Gitu. oke. Dari Mas Fajar Dewa, Om, kalau pas kerja untuk cari berita, bawa berapa lensa rata-rata Om? 2. Medium dan tele. Iya, biasanya range-nya itu 2470 sama 70200. Atau kalau enggak 2470 sama 135. Kecuali momen-momen khusus kayak motret Merapi, itu semua lensa iya. dibawa. Semua lensa dibawa kalau itu. Sampai 300 pun dibawa gitu kan. Betul. Nih Mas Pradirwan nanya, kalau sisi lebar itu minimal berapa sih Om? Kalau untuk di kantor berita yang diterima? Kalau dulu ketika masih pakai negatif, itu sisi lebar itu harus paling pendek itu 1500 kali 2048. Ya. Berarti yang terpendeknya 1500 piksel ya? Iya, 1500. Oke. Dulu ketika pakai negatif sama digital awal. Lalu menjelang ke sini sampai sekarang biasanya sisi pendeknya 3000. Oh, di zaman digital udah itu ya, 3000 minimal. Iya, 3000 minimal. Berarti minimal tuh kalau kurang lebih harus 6 megapiksel ya kalau 3000 ya. 3000 berarti 3000. Oke, sebelum teman-teman ngumpul, aku juga menginformasikan lagi bukunya informasinya Jumat loh, Kang. Udah Oh gitu ya. hadir ya, informasi dari A1, celah A1 hari Jumat sudah terbit. Jadi aku tidak memegang daminya lagi. Buat teman-teman yang masih belum punya, bisa order. Buku sini adalah buku mengenai foto story karya 24 perempuan Indonesia yang bercerita tentang 24 cerita juga ya. Jadi 24 foto story yang dikuratori oleh Mas Bea ya, kuratornya Mas Bea. Dari 1000 lembar yang dicetak masih ada sisa sekitar 170 ya informasinya. Mungkin teman-teman kalau pengen milikin buku ini nanti hari Jumat sudah ada, silakan pesan. Di sini ada Mbak Asih sama Mbak Ida Kadar, ada Mbak Tari juga ya. Jadi dari 1000 buku ini tinggal sisa 170. Mungkin akan soft launching secara online-nya kurang lebih di tanggal 29 atau 30 September ini rencananya, Mas Bea. Ya. Oke tuh, Omnik 2504 tinggal pengiriman sini
ya. Bukunya keren banget tentang foto story. Jadi teman-teman yang mau belajar foto story, ini salah satu pembelajarannya. Karena ada 24 cerita di sini dari 24 fotografer Indonesia gitu. Ya. Jadi tadi kita sudah bicara tentang daily life, itu foto sehari-hari, foto peristiwa, bisa juga sekuen gitu ya kan, Kang? Betul. Oke. Kuratore top. Iya, fotografer idola. Halo Mas Agung Pimo. Halo Mbak Vivi Miao. Silakan ya teman-teman kalau mau bertanya soal daily life portrait ini. Kalau aku yang nanya mulu ntar diomelin. Takut. Siapa yang berani ngomel? Nggak ada yang berani ngomel. Siapa yang larang? Ada Frida Kirana join. Halo, apa kabar Mbak Frida? Apa kabarmu? Cewek. Yang dekat di sana. Aku live-nya beda loh, seberangan loh sama Frida. Oh ya, aku juga bantu promo buku temen nih. Buku Mas Agung ya. My Flat World. Ini buku bercerita tentang perjalanan Mas Agung ke belahan dunia mana saja selama dia motret ya. Ini buku ini keren. Cetakan pertama 500 sudah habis. Ini karena ada yang order, Mas Agung mau cetak ulang, tapi ada sisa sekitar 200 buku yang akan dijual untuk umum gitu. Teman-teman yang berminat sama buku My Flat World karya Mas Agung Crispy Mandoyo, itu ada informasi dan ordernya, nomornya ya 0811 3699 000. Teman-teman yang mau bikin buku atau sudah punya buku, dengan senang hati Obras akan bantu promokan buku karya teman-teman, karena pokoknya poinnya Obras akan support teman-teman yang ingin bikin buku atau sudah bikin buku, supaya buku-buku fotografi karya anak bangsa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Gaya. Setuju kan ya Mas Bea? Setuju. Halo Mbak Yuka Pak Inka. Oke, kita lanjut lagi ngomongin daily life portrait. Mungkin Mas Bea udah punya contoh-contoh foto lagi yang keren-keren. Tapi aku yang seru satu itu, pokoknya poinnya di dunia jurnalistik ya. Aku ngelihat Mas Bea itu emang luar biasa. Luar biasanya di mana yang jangan dari Obras gitu awal sampai sekarang semangatnya itu berkompetitif positif ya, berkompetisi positif di antara teman-teman yang di kantor berita juga. Pingin pertama fotonya berbeda, fotonya lebih awal, ya kan? Nah, effortnya apa? Mas Bea tuh selalu datang lebih awal, persiapannya lebih pagi saat gelap, melakukan survei segala macam. Nah, kayak tadi di boston.com itu Mas Bea sempat ngomong kalau fotonya mau sulit lebih banyak, aku penasaran, fotoku harus lebih banyak. Harusnya semangat itu yang harus, semangat positif yang harus ada juga di teman-teman gitu ya. Kurang lebih begitu. Makanya aku bilang fotografer idola. Mungkin Pak Wali Kota Delhi, Bang Lukas juga setuju. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Zafe. Mas mau nanya, boleh dikasih tips kalau kita mau motret di tempat yang aksesnya terbatas, misalnya bandara atau daerah terkena bencana yang biasanya orang bisa motret itu terbatas. Jadi tipsnya ya. Yang biasanya orang bisa motret itu terbatas. Nggak mungkin, ya gini, tips untuk motret di daerah terbatas. Misalnya di bencana gitu kan terbatas beda tuh. Cara motret ke bandara sama cara motret ke bencana beda ya. Bencana beda. Gitu. Yang maksudnya terbatas yang apa nih? Yang mana nih? Gitu. Ya, mungkin kita jelasin dulu. Kalau bandara itu terbatasnya karena ada undang-undangnya. Ada aturannya, ya. Ada aturannya. Kereta api juga, stasiun juga nggak itu masuk daerah terbatas, bandara terbatas. Tapi kalau bencana
itu tidak ada undang-undangnya gitu ya. Cuman emang kalau misalnya daerah itu udah restricted, daerah itu tidak boleh tidak boleh emang didekatin, even seorang wartawan kayak Mas Bea pun juga dilarang. Tapi Ya, aku betul. ingat cerita Mas Bea waktu di Merapi itu dilarang sama Kopassus, Mas Bea yang ngeyel dengan dengan alasan resiko tanggung sendiri, ya. Ya mungkin Mas Bea kasih tips lagi lah kayak gitu, Mas Bea. Mungkin tapi Eh, kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Gini, kalau motret ke daerah bencana itu yang pertama yang harus dipasang itu targetnya. Eh, Targetnya mau motret buat apa? Karena kalau tahu targetnya mau motret buat apa, berarti kita tahu bentuk fotonya akan seperti apa, gitu. Maksudnya buat apa itu ya termasuk buat siapa? Buat koran atau mau buat Instagram sendiri atau mau buat sebuah NGO. Pokoknya kita harus tahu hasil akhirnya itu akan kemana, gitu. Oke, katakan untuk media, gitu. Kalau ke daerah bencana. Nah, eh, kalau ada bencana artinya kita akan motret masuk ke daerah bencana untuk motret kehidupan orang-orang yang terkena bencana, kan gitu. Ya. Nah, yang harus dipahami adalah kita mau masuk ke daerah bencana, memotret orang-orang yang terkena bencana. Yang harus disiapkan pertama adalah alat-alat kita, gitu. Alat-alat, kamera, charger, bagaimana kalau baterainya habis, berarti harus cari listrik, bagaimana ngirimnya, berarti harus ada sinyal HP. Nah, itu harus dihitung semua. Selesai dihitung semua, udah ketahuan kita harus berangkat membawa apa alatnya. Yang kedua yang harus dihitung adalah kita masuk ke daerah bencana, ke tempat orang-orang susah dari daerah normal. Artinya kita ini tidak terkena bencana. Nah, yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai kita masuk ke daerah bencana malah bikin repot orang yang terkena bencana. Jadi artinya apa? Artinya kita harus membawa makanan cukup sendiri. Kalau bisa kita membawa makanan lebih untuk mereka, tapi intinya kita harus membawa makanan cukup agar jangan sampai merepotkan Orang lain. Iya, merepotkan orang lain. Terus harus dihitung. Sebentar. Siap. Intermezzo. Halo Om Sandi Wijaya, apa kabar? Albertus Krishna. Terus harus Nah, silakan. Iya. Nah, terus harus dihitung berapa lama kita mau di sana, gitu. Karena berapa lama itu lalu berhubungan dengan berapa banyak logistik yang harus kita bawa. Apa bisa kita belanja di sana? Apa bisa kita membeli makanan di sana? Terus di mana kita akan hidup? Nah, itu harus disiapkan. Pada intinya adalah kita tidak menyusahkan orang di sana, tapi kita bisa bergerak dengan leluasa di sana, gitu. Kalau terpaksa harus jalan kaki, ya jalan kaki. Kalau ada kendaraan kita bisa bawa, ya bawa kendaraan, kayak gitu. Satu hal, tipsnya yang paling penting adalah orang di daerah bencana itu, orang terkena bencana itu biasanya putus asa, bukan putus asa ya, sedih, susah, segalanya serba terbatas. Jadi kita harus pandai-pandai membawa diri, jangan membuat mereka marah. Kalau toh mereka marah dengan kehadiran kita nggak boleh argue, justru kita yang harus lebih slow down, memahami keadaan mereka supaya mereka mentalnya tidak lebih terganggu, gitu. Kira-kira gitu tipsnya. Tuh banyak loh tipsnya. Nah, Mbak Asih nanya tuh, Mas Bea biasanya bawa makanan apa? Silver Queen. Bawa makanan Apa, Mbak? aku biasanya
Yang pasti aku bawa ini loh, apa namanya, coklat yang ada apa tuh? Wah, kok lupa aku. Ada medenya. Silver Bukan, dong. bukan. Kalau dulu itu ketika belum ada coklat itu aku selalu bawa muesli. Tahu muesli? Meses. Bukan. Muesli. Muesli. Bukan merek Meses tuh. Bukan, muesli itu biji-bijian. Uh-huh. Kayak Havermut. Kayak Havermut. Oke. Iya. Tapi ada campurannya apa itu? Ada campurannya kacang, ada campurannya cherry, ada campurannya raisin. Yang lalu ditambah air panas, dia jadi kayak makanan kayak bubur gitu. Havermut Jadi lah gitu. bisa mengenyangkan ya Kang. Betul. Jadi bawanya nggak usah banyak. Itu bawa kalau satu kantong itu buat sekali makan, jadi 3 hari butuh 3 kantong. Dihitung aja. Oke, paling nggak aku harus ada 4 hari. Udah bawa 12 kantong. Gitu, 12 kantong. Kalau sekarang ada coklat bar yang ada kayak gitu tuh apa sih namanya, lupa aku. Fitbar. Kayak Fitbar, semacam Fitbar gitu. Semacam Fitbar ya. Oke. Semacam Fitbar. Itu buat pribadi. Terus air putih pasti, cadangan BBM, karena kalau aku masuk ke daerah begitu biasanya aku bawa mobil minimal dan bawa inverter. Inverter itu penghasil listrik dari listrik mobil itu. Buat ngecas. Buat ngecas HP, buat ngecas headphone, buat ngecas laptop, kayak gitu. Itu yang minimal harus dibawa, gitu. Nah, nanti ketika di sana bisa membeli makanan ya udah kita beli makanan yang ada, gitu. Tapi aku jarang banget bawa Indomie, Supermie, itu jarang banget. Air putih biasanya yang banyak. Sama telur. Itu Mbak E. Jadi Mbak E kalau motret Mak Temu ke Banyuwangi lagi ya ikutin bawa telur. Ke Banyuwangi. Ya. Nih dari Mbak Dewi Lestari. Kalau daily life objeknya manusia, kita apakah harus izin atau bilang ke orang tersebut atau di candid saja? Ada 2 hal. Kalau di publik area ya kita bisa ngambil candid aja, gitu. Okay. Kalau masuk ke area privat ya kita harus minta izin. Tapi seandainya di area publik pun kita motret orang nanya, ya kita harus jawab baik-baik, gitu. Kalau dia bilang enggak, aku nggak mau, jangan dimasukin, gitu. Ya udah, jangan dimasukin. Atau jangan dipakai, gitu. Ya udah, jangan dipakai. Tapi biasanya di tempat umum sebetulnya nggak masalah sih, gitu. Asal yang penting niat kita baik. Oke. Niat baik itu ada di depan sebelum kita motret. Gitu ya Mbak Dewi ya jawabannya. Nah, ini pertanyaan dari Mas Franzire 99. Dalam daerah bencana, target apa yang paling dominan, yang paling mudah jadi subjek foto? Nyarinya yang paling mudah nih. Paling mudah. Kalau daerah bencana paling mudah ya kerusakan fisik rumah. Paling mudah. Bukan orang ya gitu. Iya, benda matinya yang mudah. Gitu. Tapi motret benda mati tanpa orang itu rasanya fotonya akan jadi nggak terlalu kuat, gitu. Yes. Daerah bencana itu gestur orang kesusahan itu yang paling dibutuhkan, atau dampak dan akibat yang menimpa mereka itu biasanya yang paling dibutuhkan. Karena akan menggugah orang lain ya, orang lain membaca berita tersebut. Menggugah orang untuk mengirimkan bantuan atau lain-lainnya lah ya. Jadi harus ada orangnya. Dibahas tuh bukan Indomie. Kalau kita pergi malah mikir pop mie, aduh.
Kita kan generasi micin. Nggak apa-apa loh Mbak sih. Kalau aku sampai sana terus nemu Indomie gitu ya, ada warung buka gitu ya, aku daripada makan muesli ya beli. Biasanya aku makan muesli dulu, baru beli Indomie. Indomie kan enak ya, nggak bisa dipungkiri, apalagi ada telurnya gitu. Waduh. Okay. Tapi gitu aku nggak pernah bawa. Tapi kalau ada nemu, itu. Yang paling aku suka itu ya Indomie pakai telur sama kopi kapal api. Kopi kapal sederhana api sekali ya, kopi kapal api. Iya, habis panas motret, capek itu makan Indomie sama kopi kapal api panas itu enak banget. Mau tahu rahasia Mas Bea tetap kuat dan sehat cari berita? Tidak minum es. Gua ingat semua apa-apa idola lah pokoknya. Nah, gitu ya Mas Franzire 99, jawaban dari Mas Bea. Jadi target yang paling mudah ya benda mati, yaitu yang efek dari kerusakan bencana tersebut kayak rumah, misalnya ada kapal terdampar, kapal rusak, ya itu lebih mudah gitu kan. Tapi yang mudah itu ya kurang kuat. Kalau bisa ya disertakan dengan orang yang terdampak dari bencana tersebut gitu. Ya, betul. Begitu kira. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silahkan ya teman-teman. Ulet disebut-sebut keluar dia ulet. Halo Mas Ulet. Tadi mungkin udah kegigit terus kali itu. Disebut-sebut terus. Bang Bain nyebut gitu kan. Kang, ini ada pertanyaan dari Mas Doni Bigro. Untuk liputan ke daerah bencana, apakah ada brief spesifik dari kantor? Biasanya sih nggak ada ya, karena udah terlalu sering jadi nggak ada brief spesifik. Biasanya nggak ada brief spesifik kecuali apa ya? Perang kali ya, kalau udah konflik mungkin ya, Mas Bea ya. Iya. Kalau daerah konflik atau perang kan ada yang boleh nih daerah zone hijau atau segala macam, mungkin dari kantor udah ngasih tahu ya. Tapi kalau bencana udah terlalu biasa Mas Bea. Dia ngebrief diri sendiri. Iya bener tuh Karolus Naga tuh. Emangnya ngopi, bukannya pemuja teh. Iya, aku ini pemuja teh. Jadi kopi itu hanya aku minum kalau aku merasa putus asa biasanya. Maksudnya merasa apa ya? Kok nggak dapet foto bagus gitu untuk lebih menaikkan itu tuh aku biasanya minum kopi kapal api. Tapi kalau enggak, aku itu seneng banget minum teh panas. Teh panas gitu, ya? Itu surga deh pokoknya. Surga. Buat mungkin ada yang dari kapal api itu udah iklan gratis loh Mas Bea. kapal api tapi minum kapal api kalau lagi nggak mood. Kalau fotonya nggak dapet. Oke, ini pertanyaan dari Mas Doni Bigro tadi udah dijawab ya. Jadi kalau yang khusus banget nggak ada. Kalau misalnya bencana, Mas Bea dia nge-brief dirinya sendiri. Tapi kalau perang biasanya ya Mbak Eni kadang-kadang ngasih tahu, B di sana B, begini B, jangan lama-lama B, atau berangkat B, ya itu Mbak Eni ya. Aku hafal. Mbak Eni kalau Mbak Eni bilang begini B, jangan macam-macam ya, gitu. Oh, ya, itu doang ya. Siap. Iya, Pak. Aku disebut apa nih kata Mas Ulet. Oh, panjang tadi kamu tak sebut terus. Terus nggak bisa diulang dah. Iya. Ini si Laika Rolus nih masih di Flores kah? Kan jualan kopi kan? Iya, kopinya enak tuh. Itu kode keras tuh, kirim ke Serpong lah. Oh udah, aku udah dikirim tuh sama Naga kopinya. Oh gitu. Iya, yang suka bojoku. Aku mendingan milih teh. Milih teh. Nanti pandemi selesai kita ke Gunung Talang, Kang. Alahan Panjang. Kita beli teh langsung dari Alahan Panjang. Oh mantap itu. Iya, kita sama-sama pemuja teh yang sok-sokan ngakunya suka ngopi. Iya. Ngopi iya, tapi pesannya teh. Oke.
teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan, mumpung hari masih hujan-hujan ceria begini dan koneksi kita alhamdulillah aman di sesi kedua ini. Sesi pertama tadi babak belur koneksinya. Nah, masih berkisah tentang bercerita tentang daily life portrait ya. Mbak Asi ikut aja lagi. Urusin dulu tuh Jepang-Jepang di kantor. Kang, ini foto di mana nih Kang yang di flyer ini? Oh, itu di Cilincing. Oh, yang tapi bukan yang ngambil besi tadi itu ya, bukan lah. Oh, bukan, Beda ya? bukan. Bukan. Nah, dulu itu aku nggak tahu sekarang. Ini Ulet nanti yang bisa jawab sih. Dulu itu biasanya ada juga. Oh ini ya. Oh masih. Ya sekarang masih ada. Dulu itu Guardian juga suka mengeluarkan photo of the week gitu. Photo of the week dari seluruh dunia gitu. Nah itu foto-foto berisi foto-foto, bisa foto peristiwa, tapi bisa juga foto-foto daily life, foto-foto simple-simple, foto yang apa ya, foto kejadian sehari-hari.